As-Safinah TV. As-Safinah TV. Tes. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwas sekalian, kita akan melanjutkan kitab adab kita masih dengan kitab Syarah Ta'zimil Ilmi karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Setelah kita membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya melihat dari diri kita dua hal, yaitu apa saja kemarin? Apa saja? Niat dan amal. Oke, sudah dekat. Tapi satu lagi apa? Lebih tepatnya hati dan apa? Amalan. Hati dan amalan. Kemudian muallif di sini melanjutkan rahimahullah hafizahullah taala. Beliau menyebutkan perkataan Sahal ibn Abdillah At-Tustari. Di sini sebutkan At-Tustari dari daerah Tustar. Walaupun memang kita sering mendengar ahli sejarah itu menyebutkannya dengan Tustur. Ini salah satu daerah yang pernah dibebaskan oleh kaum muslimin. At-Tustari rahimahullah ta'ala, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allahu azza wa jalla. Diharamkan atas hati untuk dimasuki cahaya jika terdapat di dalamnya sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemaksiatan. Jelas. Dan ikhwas sekalian, sekali lagi cahaya Allah Subhanahu wa taala hanya masuk kepada hati-hati yang kosong dari hal-hal yang seperti ini. Ya. Ini disebutkan di antara penjelasan ulama kita, ada yang menyebutkan bahwasanya ada yang sifat kotoran tersebut berada di, saya analogikan dengan penjelasan yang sederhana. Ibarat gelas, antum taruh kotoran di dalamnya, bisa antum pahami? Di dalamnya. Kira-kira bisa masuk cahaya tidak? Tidak akan pernah mungkin. Antum masukkan air yang bening maka akan gelap seluruhnya, tidak berpengaruh sama sekali. Iya, ini yang disebut dengan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar termasuk di dalamnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengatasi atau istilahnya membersihkan hati kita dari kotoran yang sudah berada di dalam seperti ini? Mau tidak mau harus kita ambil. Ini yang disebut dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar membersihkan hati kita dari noda-noda tersebut. Jadi diambil paksa, kemudian dibersihkan sampai ke dasar-dasarnya. Ini adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kotoran yang disebutkan oleh ulama kita yang sifatnya hanya menutupi dan meredupkan cahaya atau kaca tersebut. Ini hanya bisa dikatakan mungkin kotoran-kotoran yang ada di sampingnya. Ini namanya dosa-dosa kecil. Dan ini jika dibiarkan akan membuat gelas yang ingin kita isi tersebut semakin lama semakin gelap. Akan sulit sekali untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ia mendapatkan cahayanya pun akan redup, tidak sebening gelas yang sudah bersih. Maka membersihkannya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi ikhwas sekalian, kita ingin sesuatu yang masuk ke dalam hati kita adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kemurkaannya. Ai yamtani'u 'alal qalbi an yadkhulahu an-nuru an-nafi'u min kalamillahi wa kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla wa yahsulu lahu min hajbin nuri anhu biqadri ma yakunu fi qalbihi minan najasah. Kata muallif di sini, ya, yang dimaksud dengan sesuatu atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala
akan masuk ke dalam hati kita adalah cahaya yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa perbedaan antara ilmu yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat? Sebenarnya simpel saja, ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa diambil manfaatnya oleh dirinya sendiri, kemudian diambil juga manfaatnya oleh orang lain. Terkadang ada orang menguasai ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ilmunya ini seolah-olah hanya terbatas pada otak orang yang menguasai ilmu tersebut. Dia tidak bisa memberikan manfaatnya kepada orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi ada hal-hal yang menghilangkan keberkahan itu, keberkahan ilmu sendiri, di antaranya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang menjadi dasar dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memasukkan cahaya yang ke dalam hati orang-orang yang bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku akan palingkan dari ayat-ayat kami siapa saja yang sombong di atas muka bumi bighairil haqq, yang memang itu tidak dibenarkan. Dan ikhlas sekalian, sekali lagi kesombongan yang paling besar yang dilakukan oleh manusia adalah ketika ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha melihatnya. Ini kesombongan yang luar biasa. Bayangkan ada seseorang, misalnya polisi tahu, antum tahu bahwasanya ia akan menilang antum kalau antum tidak pakai helm. Polisinya kebetulan berada di depan antum, tiba-tiba antum sengaja lewat di hadapan polisi tersebut, lepas helm di hadapan polisi. Kira-kira apa yang terjadi? Ini kesombongan ini. Antum tahu bahwasanya polisi tersebut tengah melihat antum. Ya, tengah melihat antum, kemudian antum lepas helm. Ini kesombongan yang paling besar. Walillahil masalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang paling tinggi. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat saya, Maha melihat antum, Maha melihat kita semua. Lalu kemudian kita sudah mengetahui itu semua dan kita masih berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesombongan dan ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik, termasuk mungkin orang-orang mukmin yang sudah menjadikan maksiatnya ini sesuatu yang ia senangi melebihi dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata kalau orang yang bermaksiat, antum tanya baik-baik satu persatu di antara mereka. Ya, ada yang hobinya minum minuman keras misalnya, padahal dia tahu. Kalau antum tanya, tahu nggak Pak ini itu diharamkan oleh Allah? Rata-rata tahu. Orang yang berpacaran, kalau ditanya, tahu nggak sih ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rata-rata tahu. Orang yang belum berjilbab, wanita yang belum berjilbab, kalau ditanya, boleh tidak sih menampakkan aurat kepada yang bukan mahramnya? Rata-rata mereka tahu. Maka kita sangat khawatir sekali ketika seseorang tahu bahwasanya hal-hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia tetap mengerjakannya. Kita khawatir jangan-jangan ia termasuk orang-orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Sa'asrifu an ayati, kata Allah. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku. Artinya ayat Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berpaling dari kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan diri kita dari ayat-ayat Allah. Wal'iyadzubillah. Kita sudah berusaha mendekat untuk memahami Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Kemudian ada saja hal-hal yang menghalangi diri kita untuk melakukan itu semua. Hati-hati, jangan-jangan ada di dalam hati kita kemaksiatan sehingga Allah Subhanahu wa taala palingkan diri kita dari Al-Qur'an. Wal'iyadzubillah. Ya. Kalau misalnya berkaitan dengan menghafal Al-Qur'an, mungkin saja antum satu kali menghafal tiba-tiba macet, susah sekali untuk masuk, padahal ayatnya sering dibaca misalnya, bahkan mungkin ayatnya sering kita dengar dari imam-imam yang membacanya, tapi sulit sekali untuk dihafal. Bisa jadi karena ada maksiat di dalam hati kita.
Ya, apakah hanya terbatas itu saja? Ini yang menarik. Ya, percobaan atau istilahnya bukan percobaan, bisa dikatakan pengalaman orang-orang yang tidak memiliki masalah sama sekali berkaitan dengan hafalan. Saya ini, ya misalnya ya, ada orang yang berkata, saya ini bermaksiat tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran saya untuk menghafal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Maka kita tanyakan, kamu murojaah dengan benar atau tidak? Rata-rata tidak bisa murojaah. Dia menghafal Masya Allah lancar, tapi untuk murojaah kesulitan. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala hukum dia dengan cara yang lain. Karena otaknya ini cerdas, cemerlang, tapi dia untuk murojaah ini tidak ada kesempatan, tidak ada waktu, malas untuk mengerjakan. Ini semua bentuk-bentuk, ya istilahnya bentuk-bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang gemar bermaksiat. Dan ikhwas sekalian, di sini wal haqq wal khalqu idza tabayanu fi qudarihim fi akhdil ilmi hifdhan wa fahman wa darsan wa mulazamatan lisyuyukhi fa innahu yatafawatuna tafawutan 'aziman fima huwa ajallu min dhalik wa huwa tahiyatu qulubin wa salahiyatuha lil intifa'i bil ilmi bihasabi ma yakunu li ahadi min taharati qalbihi. Ya, saya simpulkan di sini ikhwas sekalian. Jadi tingkatan ilmu yang masuk ke dalam hati seseorang sesuai dengan tingkatan kebersihan hati masing-masing. Semakin bersih, semakin banyak ilmu yang masuk. Semakin kotor hati seseorang, semakin sedikit ilmu yang masuk. Ya. Dan berkaitan dengan kemanfaatan, semakin bening hati seseorang, maka semakin bisa ia memancarkan cahaya ilmu yang dirasakan manfaatnya untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Dan semakin pekat kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin sulit pula ia memancarkan cahaya ilmu yang ia rasakan manfaatnya untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Ikhwas sekalian, kita akan masuk sedikit di al-ma'qidus tsani, ya. Kita masuk di kaidah yang kedua yang disebutkan oleh muallif, yaitu ikhlasun niyyati fih, yaitu mengikhlaskan niat di dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor satu di atas segalanya. Ikhwas sekalian, sebelum antum datang ke sini, periksa kembali niat antum masing-masing. Untuk apa saya belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Apakah ingin dipandang oleh orang lain sebagai orang yang berilmu, ataukah ini memang saya suka untuk mempelajari ilmu itu, atau apa? Jika ada niat-niat yang di situ tidak ada kebaikan untuk diri kita ataupun diri orang lain, maka perbaiki niat kita. Perbaiki niat kita. Inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Mu'allif berkata, sesungguhnya ikhlasnya niat adalah pondasi diterimanya amalan tersebut, wa sullamu wusuliha, dan tangga untuk sampai kepadanya. Ikhlas sekalian, ikhlas, apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ya, secara bahasa itu menyucikan atau membersihkan, memurnikan, itu namanya ikhlas. Setidaknya ada dua unsur yang disebutkan oleh mu'allif di sini. Ahaduhuma tasfiyatul qalbi. Yang pertama membersihkan hati. Membersihkan hati. Ya. Jadi ikhlas itu, ikhlas sekalian, bersihkan dulu niat kita dari niat-niat untuk mencari hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ta'alluqu tilkan nasihati bi iradatillah. Lalu kemudian isilah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Namanya ikhlas. Ikhlas itu, ikhwas sekalian, bukanlah seseorang yang mengerjakan amal soleh hanya dengan sukarela saja. Tidak. Ini ikhlas secara bahasa Indonesia. Tapi secara syariat yang namanya ikhlas adalah menjadikan amalan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini karena memang ingin mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ilmu agama hanya memang agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di akhirat kelak, agar kita tidak bodoh berkaitan dengan ilmu ini, agar kita juga bisa mengajari orang lain dengan ilmu yang kita pelajari ini. Nah, ini namanya ikhlas.
Dan masih banyak ikhlas yang lain yang digambarkan oleh ulama kita. Dan ini insya Allah menjadi penutup dari kajian kita sekarang. Nanti insya Allah ta'ala kita lanjutkan lagi di pertemuan depan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.